Kalau mungkin ada yang ingin belajar ke sini, apakah boleh, Pak? Boleh, terbuka, bebas, tidak bayar, Mas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman melon, khususnya di dalam greenhouse. Meskipun menurut sebagian orang terkesan sangat mahal, ternyata setelah dikalkulasi secara hitung-hitungan, berbudidaya di dalam greenhouse seperti ini jauh lebih mudah dan murah. Kenapa bisa seperti itu? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya melon di dalam greenhouse. Teman-teman bisa melihat ini di kanan kiri saya sudah ada tanaman melon yang sudah memasuki usia sekitar 50 hari. Kemudian dari yang kita lihat sampai seperti saat ini masih sangat aman, kemudian penyakit hama juga bisa dikategorikan hampir tidak ada. Kemudian secara hitung-hitungan ternyata sang pemilik lahan ini sepertinya kecanduan untuk budidaya di dalam greenhouse, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk merawat tanaman ini bisa dikategorikan sangat minim gitu, karena segala sesuatunya bisa kita lakukan secara fleksibel atau kapan saja. Kemudian bisa teman-teman lihat, meskipun sang pemilik lahan ini baru perdana melakukan budidaya tanaman melon, tetapi ternyata sudah beberapa formula atau beberapa hal yang beliau temukan, dan insya Allah itu akan dibagikan lengkap kepada sahabat petani semua. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik greenhouse-nya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sumarno, panggilan Pak Marno. Saya sebagai pemilik greenhouse ini baru pertama kali menanam. Untuk alamatnya ini masuk mana? Alamatnya termasuk ini Ngreni Simo, Boyolali. Ngreni Simo, Boyolali. Jadi Pak Marno yang beralamat di Simo, Boyolali. Ya. Ini untuk greenhouse baru pertama kali ini, Pak? Baru pertama kali, perdana ini, untuk trial ini. Kalau boleh tahu Pak, pertimbangan untuk berbudidaya tanaman khususnya melon di dalam greenhouse itu kenapa Pak? Itu untuk keberhasilannya itu 90%, karena terhindar dari hama, terutama hama Mas itu. Jadi untuk keberhasilan itu 90%, hampir nol hama ya. Karena kalau di open field itu tingkat kegagalannya lebih didominasi karena pertama faktor hama, kemudian penyakit, kemudian cuaca. Karena tidak bisa kita kendalikan. Kalau seperti saat ini di dalam greenhouse, tentunya untuk hama bisa sangat diminimalisir, bahkan mungkin hampir tidak ada. Kemudian curah hujan juga bisa dihambat, ketika panas juga bisa dihambat. Jadi untuk faktor alam bisa sedikit kita kendalikan. Dan untuk sampai saat ini Pak, umur tanaman melon ini sudah umur berapa ini Pak? Umur kurang lebih 50 hari. 50 hari. Dan menyesal atau tidak Pak budidaya dalam greenhouse? Enggak, ini untuk trial ini enggak, sangat suka sekali. Suka sekali. Dan kalau boleh tahu Pak, ini ukurannya berapa? Kemudian kemarin buat habis kisaran berapa juta ini? Ini ukurannya 7,5 meter kali 10, kurang lebih habis total semua bersih 20 juta. 20 juta padahal sudah permanen. Ya, sudah permanen. Sudah permanen ya sahabat petani semua. Jadi mungkin perhitungannya adalah ini investasi jangka panjang. Jadi kalau mungkin kadang petani lain itu kepikiran untuk membuat awalnya berat. Tapi kalau dihitung jadinya murah atau boros Pak? Murah, itu kan cuma sekali. Nanti yang kedua tinggal modal nutrisi sama benih aja. Jadi fokusnya hanya di nutrisi dan di benihnya untuk musim-musim selanjutnya. Padahal untuk greenhouse seperti ini mungkin bisa di atas 6 tahun mungkin, 10 tahun bisa. Bahkan hampir 10-an tahun. Tinggal perawatan. Asalkan itu atap plastiknya itu selalu dibersihkan, bersih, itu enggak jamur, itu awet itu. Awet, tahan lama ya. Dan kalau untuk mengganti mungkin hanya ganti di plastiknya. Tapi kalau untuk bajanya karena sudah rangkanya udah bisa dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu. Kemudian kalau untuk media Pak, komposisi yang digunakan apa saja ini Pak? Ini untuk media sementara tahap belajar, karena waktunya juga saya tidak rutin di sini. Saya pakai media yaitu pasir ladu yang taman, bukan untuk pasang paping ya, untuk taman. Sama sekam bakar, sama kompos, itu aja. Sama kasih super soil sama dolomit Mas.
Power soil ya? Nah, power soil untuk asam humatnya Mas. Jadi kalau boleh tahu Pak, perbandingannya itu berapa Pak? Itu 1:1. Jadi komposnya 1 ember, untuk sekamnya 1 ember, pasirnya 1 ember biar gembur Mas. Dolomitnya juga 1 ember atau? Dolomnya enggak, dolomnya cuma Secukupnya. Asam humatnya juga secukupnya. Jadi Nah, untuk yang lain secukupnya, tapi kalau untuk pupuk kandang, kemudian pasir ladunya, kemudian sekam bakarnya itu masing-masing 1:1 ya Pak ya masing. Kemudian dengan menggunakan media seperti itu lebih menguntungkan atau lebih hemat kalau menggunakan kokopit Pak menurut jenengan? Lebih hemat, cuma tenaganya lebih banyak. Nah, kokopit kan mudah, cuma gini, saya kan udah belajar. Kalau pakai kokopit harus standby, sehari harus mengairi 3 kali sampai 4 kali. Cuma kalau pakai media ini kan 1 hari pun bisa, rata-rata 2 kali pagi dan sore. Jadi kemampuan menyimpan airnya itu lebih tinggi? Iya, karena ada sekam bakarnya sama pasir ladunya itu kan lebih awet Mas, lebih anyep Mas. Jadi lebih mampu untuk menahan air itu. Jadi mungkin itu sahabat petani semua. Jadi beliau menggunakan beberapa bahan tadi, kemudian tadi juga komposnya sudah yang terfermentasi ya Pak? Harus fermentasi. Terfermentasi, kemudian dibuatlah, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Pertimbangannya ini lebih tahan penyimpanan terhadap air. Biasanya kalau untuk memakai kokopit, biasanya dia lebih mudah untuk kehilangan gitu Pak. Jadi untuk pengairannya itu harus lebih rutin, tapi kalau untuk ini beliau cukup sehari itu 1 sampai 2 kali saja untuk pengairan. Kemudian kalau untuk ini Pak, varietasnya kalau boleh tahu ini apa Pak? Intanon Mas. Intanon. Ikut kemitraan atau baru mencoba sendiri? Baru mencoba sendiri Mas ini Mas. Karena masih tahap pertama pertama dan sepertinya sudah kecanduan. Iya. Kemudian kalau dalam proses budidaya Pak, setelah pindah tanam, apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan yaitu perawatan untuk nutrisinya Mas. Nutrisinya itu harus tepat. Ada nutrisinya itu Abimix. Sama saya tambah itu super soil untuk pengocoran, sama modem, sama Trichoderma. Itu untuk apa Pak? Untuk biar tidak ada jamur Mas. Itu ngocor sebelum tanam atau sesudah tanam? Sesudah tanam. Kalau sebelum tanam ada 3 macam Mas. Apa saja Pak? Silika karbon, super soil, sama Trichoderma Mas. Jadi di awal itu mengikuti kayak metodenya Mas Udin. Iya betul. Kayak di cabai. Iya. Kayak di cabai menggunakan pembenah tanah. Pembenah tanah sudah ada nutrisinya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Lebih cepat itu. Jadi meskipun di tanaman melon beliau menggunakan sistem tanam atau pengolahan awal itu sepertinya Mas Udin dengan 3 bahan, ada silika karbon, trichoderma, kemudian asam humatnya. Kemudian setelah itu baru ditanam. Kemudian kocor pertama Pak, hanya menggunakan irigasi tetes atau ada tambahan atau gimana Pak? Sementara ini hanya irigasi tetes. Untuk air biasa? Untuk airnya kasih nutrisi Mas itu. Setelah tanam itu dosisnya kan rendah dulu. Setelah 1 minggu 2 minggu baru ditambahi dosisnya. Pakai yang Abimix itu Pak? Ya Abimix itu. Tapi dimulai dari dosis yang rendah, kemudian semakin bertambah usianya, dosisnya ya semakin bertambah gitu. Jadi mungkin itu sahabat petani semua. Jadi untuk pemberian nutrisinya setiap hari bersamaan dengan pengairan, tetapi yang dimainkan adalah dosisnya. Untuk bahannya itu sama. Ya sama. Sama, yang dimainkan hanya di dosisnya. Kemudian sistem pemberian nutrisi itu sampai panen atau sampai dihentikan sampai umur berapa? Saya sampai umur 60-an Mas. 60 hari? Ya. Mungkin itu nanti usia panen sekitar 7 bulan hari? Ya, 65-70. Jadi ada sekitar 5 sampai 10 hari untuk tanpa pemberian nutrisi? Ya, air biasa. Tujuannya untuk apa Pak? Biar buahnya tidak pecah. Oh, tidak pecah. Juga mungkin untuk memaksimalkan kemanisan juga mungkin. Kemudian hanya menggunakan irigasi tetes atau ada juga yang di sistem kocor tambahan Pak? Itu sebenarnya enggak usah pakai sistem tambahan kocor, udah cukup. Udah cukup. Tapi kalau pengen nambah ya mempercepat pertumbuhan enggak apa-apa. Jadi kalau dirasa kurang bisa ditambah, tapi sebenarnya memberlakukan sistem itu saja sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya. Kemudian ini Pak, kalau saya melihat ini dari melonnya, ini usia sekitar 50-an hari, buahnya sudah banyak. Tapi rata-rata kok agak di atas itu. Kenapa Pak? Itu karena telat polinasi Mas. Telat polinasi. Kalau bisa di greenhouse itu harus tepat
tepat Mas. Nek telat polinasi, buah yang pertama yang mekar itu bunganya itu akan jatuh Mas, tidak bisa diserbuki, sudah Rontok muncup itu. gitu ya. Jadi nanti nggih. Pak Marno sendiri ini karena telat dalam melakukan polinasi sehingga buah yang terbentuk itu pada bagian atas gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pertumbuhan awalnya sudah bagus. Bagus, cuma telat polinasi ini kan baru pertama trial Jadi buat pembelajaran. Pembelajaran aja. Sama kalau tunas air Pak, ini dikurangi di umur berapa? Karena kalau saya lihat ini sudah bersih. Umur 15 itu sebenarnya sudah harus dikurangi terus tunas airnya sampai tunas ke-8 dibersihkan. Jadi dijaga supaya tetap bersih, jangan sampai telat gitu ya. Kalau terlalu telat jadi nutrisinya kan ke tunas air. Iya, ke tunas air. Jadi malah pertumbuhan yang di batang utamanya malah mungkin nanti kurang maksimal gitu. Jadi meskipun di dalam greenhouse kita juga harus sering ngontrol ya Pak ya. Kemudian kalau untuk spray Pak, apakah ada tambahan menggunakan fungisida atau nutrisi lain atau gimana Pak? Spray cuma menggunakan fungisida, sama itu tambahannya kalau sudah mau berbuah kalium, kalinet itu Mas. Kalau untuk insek tidak? Inseknya itu cuma untuk steril. Awal sama kira-kira itu cuma ini baru 3 kali. Untuk steril kalau ada semut dan hama-hama itu. Jadi kalau untuk hama memang benar-benar sangat minim ya Pak ya? Nggak ada masuk. Nggak ada yang masuk, ini sudah umur 50-an hari, hama belum ada yang masuk dan insya Allah tetap aman. Kalau ada ya tinggal diantisipasi saja, tapi kalau tidak ada ya tidak usah, itu jadi buang-buang biaya. Kemudian kalau untuk fungi tetap dimasukkan? Fungi tetap untuk menjaga seminggu sekali Mas. Oh seminggu hanya 1 kali? Funginya itu cuma dosisnya yang rendah, saya pakai itu antrakol, saditan bisa. Pakainya berapa sendok biasanya? Itu 3 sendok, 1 tangki. 1 tangki, dan itu jaga hanya 1 minggu sekali. Iya, untuk jaga-jaga dilihat aja kalau kira-kira membutuhkan udaranya lembab itu dikasih, kalau enggak panas gini enggak perlu. Enggak perlu gitu. Jadi memang benar-benar disesuaikan. Kemudian tadi Pak, kok masih ada tambahan menggunakan kalinet, padahal di bawah sudah diberi menggunakan AB-mix. Kemudian kenapa bagian atas kok masih ditambahkan, itu untuk apa? Ya untuk daun dan buahnya akan diserap lewat daun Mas, biar sehat Mas. Jadi biar kombinasi, bukan hanya lewat akar tapi via daun juga ya. Sehat. Kalau boleh tahu dosisnya berapa Pak? Itu 8 tutup Mas. 8 tutup per minggu? Per minggu 8 tutup. Jadi 1 minggu 1 kali dengan dosis sekitar 8 tutup. Dimulai kapan Pak itu? Mulai sudah mau habis polinasi, sudah berbentuk buah. Oh sudah, sekitar itu 1 kelereng itulah. Oke, jadi sudah ketika buah sudah terlihat baru diaplikasikan menggunakan kalinet. Dosisnya juga lumayan tinggi, 8 tutup. Dari awal sudah 8 tutup Pak? Iya, dari sudah 8 tutup. Sampai saat ini? Iya. Sampai saat ini 8 tutup, dan itu dikombinasikan dengan fungisida tadi ya Pak? Iya, cuma itu aja. Mungkin itu sahabat petani semua terkait budidaya di dalam greenhouse. Jadi untuk polinasi itu harusnya kisaran umur berapa, atau harus memperhatikan kondisi tanaman ini? Ya, melihat kondisi tanaman, tapi sebenarnya dari umur 25 sampai 30 itu jangan sampai telat. Iya, jadi antisipasi itu. Kisaran waktunya adalah sekitar 25 harian gitu. 28 hari. 28 hari ya. 28 hari sampai 30. Itu harus benar-benar konsentrasi. Jangan sampai telat. Kalau telat, nah seperti ini akibatnya. Jadi buahnya agak di atas. Kalau yang tidak telat sebenarnya ada di bagian sana itu, bagian bawah ya Pak ya. Ke 11 itu paling bagus. Bagus gitu. Jadi kadang tetap masih mau untuk berbuah, tapi kadang buahnya itu terlalu di atas itu. Dan juga mungkin ada yang gagal dipolinasi kalau sudah terlalu telat itu. Dan mungkin dari beliau ada beberapa yang kosong. Ini mati atau karena apa Pak? Ini karena telat polinasi itu buahnya tidak jadi, gugur. Buahnya ya. Buahnya jadi gugur dan nggak terbentuk buah, makanya diambil saja. Ambil, nanti kan menghabiskan nutrisi sama mengurangi oksigen. Jadi di situ hanya malah menjadi pajangan tanaman tapi tidak menghasilkan buah, makanya disinggalkan saja. Kalau tingkat kematian tidak ada. Tidak ada, 0%. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak. Mungkin itu sahabat petani semua. Jadi budidaya di dalam greenhouse menurut beliau sangat menguntungkan ya Pak ya? Iya, menguntungkan sekali. Orang-orang sekarang milenial itu greenhouse itu cocok karena tidak kotor Mas. Tidak kotor. Menjanjikan, masih menjanjikan. Peluangnya juga masih cukup tinggi, dan mungkin beliau sudah bisa berbicara seperti ini karena sudah mempraktekkan. Beliau juga sudah punya yang open field atau yang di lahan terbuka, tetapi insya Allah ke depan juga akan membuat lagi. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena kalau dihitung secara kalkulasi, ini jatuhnya itu menjadi lebih hemat.
karena tingkat kegagalan itu lebih minim. Tadi juga perawatan juga bisa menjadi lebih mudah. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan juga tidak terlalu banyak. Fokusnya hanya di nutrisi, kemudian sesekali di fungi. Kalau untuk insek bahkan sama sekali hampir tidak ada. Kemudian kalau untuk fungi biasanya banyak yang menyerang ketika cuaca hujan cukup tinggi, curah hujan cukup tinggi, kemudian fluktuasi antara panas dan hujan itu signifikan, biasanya tanaman akan rusak. Tapi kalau di seperti ini tingkat kematian hampir bahkan tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, 0%. 0% dari total populasi ini sama sekali tidak ada yang mati. Cuma beliau ada beberapa yang kosong itu bukan karena mati, tapi karena keterbatasan waktu, kemudian kemarin telat dalam melakukan polinasi sehingga buahnya tidak jadi, makanya diambil saja daripada di sini hanya menghabiskan nutrisi dan mengurangi oksigen atau kelembabannya malah menjadi semakin tinggi. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Pak? Ya, sahabat petani jangan lelah untuk bertani, untuk berusaha, mencoba. Sama anak-anak muda jangan takut, petani itu tidak ada uangnya. Sebenarnya kalau peluang yang besar itu malah petani, kan dibutuhkan semua. Mari kita itu untuk petani yang modern lah gitu. Dari saya itu aja, terima kasih. Kalau mungkin ada yang ingin belajar ke sini, apakah boleh, Pak? Boleh, terbuka, bebas, tidak bayar, Mas. Saya kasih tahu ilmunya semua, kalau bermanfaat lebih baik. Saya alhamdulillah Mas ada yang bisa, Mas. Nanti nutrisinya, abimiknya gimana nanti bisa saya kasih tahu gratis, Mas. Oke. Jadi mungkin sahabat petani semua yang tertarik atau ingin mencoba atau sharing tentang budidaya di dalam greenhouse, silahkan bisa main di sini. Nanti mungkin alamatnya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Beliau insya Allah sangat terbuka. Selagi teman-teman ingin benar-benar niatnya ingin belajar, insya Allah tidak akan ada yang ditutup-tutupi ya Pak. Insya Allah akan fair. Jadi apa yang beliau lakukan, kemudian mungkin pahit manisnya itu mungkin juga nanti akan disampaikan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, budidaya di dalam greenhouse mungkin awalnya terkesan mahal, tetapi menurut beliau secara hitung-hitungan matematika ternyata ini malah jauh lebih murah. Kemudian akan jauh lebih hemat terkait dengan biaya perawatan, kemudian resiko kegagalannya juga akan menjadi lebih sedikit atau akan lebih ditekan. Kemudian untuk medianya ada beberapa pilihan. Beliau menggunakan racikan sendiri karena biayanya jauh lebih hemat. Kemudian kemampuan menyimpan kadar airnya juga menjadi lebih tinggi. Di antaranya di situ ada pasir ladu, kemudian arang sekam, kemudian ada pupuk kompos, kemudian ada dolomit, kemudian ada asam humat. Kemudian itu dicampur menjadi satu, kemudian dimasukkan dalam polybag. Kemudian sebelum tanam dilakukan upaya pembenahan tanah dengan menggunakan 3 bahan, yaitu ada silika karbon, asam humat, kemudian trichoderma. Kemudian setelah tanam bisa dikocor secara rutin menggunakan biasa seperti ramuan abimik yang dimainkan hanya di dosisnya. Kalau untuk bahannya sama, tetapi dosisnya yang dimainkan. Jadi dimulai dari dosis teringan dulu sampai sekitar 10 hari menjelang panen itu baru dihentikan. Kemudian untuk pruning atau pengurangan tunas air itu dilakukan secara berkala, bisa dikontrol setiap saat, khususnya ketika umur 15-an hari ya Pak ya. Kemudian untuk polinasi di umur sekitar 28-an hari atau menyesuaikan kondisi tanaman. Jangan sampai telat, karena kalau telat itu bisa gagal atau buahnya nyandelnya di bagian atas. Itu beliau untuk spray hanya menggunakan fungisida dan itu pun juga sesuai kebutuhan, menggunakan propinep, kemudian ada juga mancozeb, kemudian ditambah dengan nutrisi yaitu kalinet, dimulai ketika tanaman sudah mulai berbuah. Kemudian untuk insektisida beliau tidak menggunakan atau menggunakan hanya sesekali ketika ada semut atau hal lain yang muncul, tapi sampai sejauh ini masih aman dan yang ada baru semut ya Pak ya, baru semut. Jadi untuk insektisida bisa dikategorikan masih sangat minim. Tingkat kematian dari beliau hampir tidak ada, bahkan beliau mengatakan 0%. Jadi kalau ada yang kosong ini bukan karena mati, tapi karena sengaja dibuang karena kemarin telat dalam melakukan polinasi. Dan pada intinya beliau terbuka, barang siapapun yang ingin belajar silahkan datang ke sini. Insya Allah akan beliau keluarkan apa yang memang benar-benar beliau lakukan. Kemudian mungkin cara membuat pupuknya, cara memberikan
pupuknya kapan saja, kapan melakukan polinasi, bagaimana caranya, insya Allah akan disampaikan secara detail apabila teman-teman lihat, belajar, dan silahkan datang ke sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.